Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Nyonya J, usia 22 tahun, melahirkan anak pertamanya 1 minggu yang lalu. Nyonya J mengeluh demam sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan fisik berupa Head-to-toe dalam batas normal, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 90 kali per menit, RR 24 kali per menit, suhu 39 Celcius, dan losea berwarna merah dan berbau. Faktor predisposisi terjadinya perdarahan yang mungkin dialami Nyonya J yaitu A. Anemi, B. Parametritis, C. Tertinggalnya selaput ketuban, D. Persalinan hari ke-7, E. Koitus pada akhir kehamilan. Jawabannya adalah C. Tertinggalnya selaput ketuban. Pembahasan. Faktor predisposisi terjadinya perdarahan yang mungkin dialami Nyonya J yaitu tertinggalnya selaput ketuban. Penyebab tertinggalnya selaput ketuban yaitu pengeluaran plasenta tidak hati-hati atau terlalu terburu-buru untuk mempercepat lahirnya plasenta. Apabila sisa membran plasenta tidak segera keluar setelah beberapa hari, mungkin akan terjadi beberapa gejala berikut. 1. Demam, 2. Perdarahan berat, 3. Kram perut, 4. Keputihan berbau tidak sedap, 5. Produksi AKSI kurang. 2. Nyonya I, usia 24 tahun, melahirkan anak pertama secara normal 6 jam yang lalu dengan jenis kelamin perempuan dan BB 2800 gram. Nyonya I mengeluh lelah, perut mulas, dan belum BAK. Nyonya I tidur karena kelelahan dan masih pasif. Hasil pemeriksaan menunjukkan TTV dalam batas normal, losea berisi darah segar, dan ada sisa selaput ketuban. Adaptasi psikososial yang dialami oleh Nyonya I disebut A. Taking hold, B. Taking in, C. Taking on, D. Letting go, E. Letting hold. Jawabannya adalah B. Taking in. Pembahasan. Adaptasi psikososial yang dialami oleh Nyonya I disebut taking in. Periode taking in terjadi pada 1-2 hari setelah melahirkan. Adaptasi yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut. 1. Menyikapi perubahan bentuk tubuh. Seringkali ibu merasa khawatir akan perubahan tubuhnya, sehingga sedikit atau banyak muncul perasaan untuk segera memperbaiki kondisi perubahan tubuhnya tersebut. Bidan dapat memberikan beberapa tips dan solusi sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya mengenai itu. 2. Menyikapi luapan rasa ibu setelah melahirkan. Seringkali ibu akan mengulang-ulang cerita mengenai pengalaman waktu melahirkannya. Hal tersebut merupakan bentuk meluapkan rasa senang, haru, dan lega atas kelahiran bayinya. Bidan berperan sebagai pendengar yang baik di saat ibu menceritakan pengalamannya. Bidan harus memberikan juga dukungan mental dan aspirasi atas hasil perjuangan ibu sehingga dapat berhasil melahirkan anaknya. 3. Menyikapi gangguan tidur. Ibu mengharapkan untuk bisa tidur tanpa gangguan. Hal ini merupakan efek dari kelelahan selama hamil. Bidan harus dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi ibu. 4. Menyikapi percepatan pemulihan. Bagi ibu, peningkatan nutrisi sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan, penyembuhan luka, dan persiapan proses laktasi aktif. Bidan bersikap proaktif dan memberikan pelayanan terbaik bagi ibu. 3. Nyonya A, usia 25 tahun, P1A0, melahirkan 6 minggu yang lalu. Nyonya A seorang pegawai bank yang pergi pagi pulang petang. Nyonya A berkeinginan memberikan ASI eksklusif pada bayinya dan menjadi akseptor KB pil. Nyonya A belum mengetahui diet ibu menyusui. Pil kontrasepsi Nyonya A sebaiknya menggunakan hormon A. Estrogen, B. Estradiol, C. Progesteron, D. Estrogen dan estradiol, E. Estradiol dan progesteron. Jawabannya adalah C. Progesteron. Pembahasan. Pil kontrasepsi Nyonya A sebaiknya menggunakan hormon progesteron. Hormon progesteron merupakan hormon yang memiliki peran penting dalam siklus menstruasi dan dalam menjaga kehamilan pada tahap-tahap awal atau TM pertama. 4. Nyonya F, usia 26 tahun, P1A0, sudah 2 hari postpartum. Nyonya F mengeluh belum
mampu merawat bayinya dengan baik. Nyonya F merasa masih kerepotan untuk mengurus bayinya. Fase yang dialami Nyonya F disebut A. Taking in, B. Taking hold, C. Letting go, D. Letting in, E. Letting hold. Jawabannya adalah B. Taking hold. Pembahasan. Fase yang dialami Nyonya F disebut taking hold. Periode ini berlangsung pada hari ke-2-4 postpartum. Adaptasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Menyikapi cara merawat bayi. Ibu akan berusaha untuk sukses mengasuh bayinya. Pada tahap ini, bidan harus tanggap terhadap kemungkinan perubahan yang terjadi. Bidan berperan memberikan bimbingan cara perawatan bayi. 2. Menyikapi perubahan fungsi tubuh. Ibu berkonsentrasi pada pengontrolan fungsi tubuh seperti buang air besar dan buang air kecil. Ibu sangat memperhatikan kekuatan dan ketahanan tubuhnya. Bidan berusaha semaksimal mungkin mendampingi dan membantu segala kesulitan yang dialami ibu. 3. Menyikapi langkah mengasuh bayi. Ibu berusaha keras untuk menguasai keterampilan perawatan bayi, misalnya menggendong, memandikan, dan memasang popok, serta keterampilan lainnya. Umumnya, ibu merasa sensitif dan tidak ahli melakukan hal tersebut. Bidan menjaga perasaan ibu agar tetap nyaman dalam menerima bimbingan mengasuh bayi. 5. Ukuran TFU Nyonya F yang sesuai pada saat ini adalah A. 2 jari di bawah pusat, B. Setinggi pusat, C. 2 jari di atas pusat, D. Pertengahan pusat dan simfisis, E. Tidak dapat teraba. Jawabannya adalah A. 2 jari di bawah pusat. 6. Losea yang berwarna putih bercampur warna merah dan terdiri dari sisa darah bercampur lendir disebut losea. A. Rubra, B. Alba, C. Sanguinolenta, D. Serosa, E. Placenta. Jawabannya adalah C. Sanguinolenta. Pembahasan. Losea yang berwarna putih bercampur merah dan terdiri dari sisa darah bercampur lendir disebut losea sanguinolenta. Berikut ini merupakan jenis losea beserta penjelasan warna dan ciri-cirinya. 1. Losea rubra berwarna merah kehitaman. Losea rubra terdiri dari sel decidua, vernix caseosa, rambut lanugo, sisa mekonium, dan sisa darah. Losea rubra terjadi pada masa 1-3 hari. 2. Losea sanguinolenta berwarna putih bercampur warna merah. Losea sanguinolenta terdiri dari sisa darah bercampur lendir. Losea sanguinolenta terjadi pada masa 3-7 hari. 3. Losea serosa berwarna kekuningan atau kecoklatan. Losea serosa terdiri dari sedikit darah dan lebih banyak serum, leukosit, dan robekan laserasi plasenta. Losea serosa terjadi pada masa 7-14 hari masa nifas. 4. Losea alba. Losea alba berwarna putih. Losea alba mengandung leukosit, selaput lendir serviks, dan selaput jaringan yang mati. Losea alba terjadi pada masa lebih dari 14 hari. Nyonya M usia 25 tahun baru saja melahirkan 10 hari yang lalu. Nyonya M datang ke BPM mengeluh payudara bengkak dan warna kulit merah mengkilap. Nyonya M merasakan nyeri, tekan, dan demam sudah 4 hari. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 110/70 mmHg, RR 22 kali per menit, nadi 90 kali per menit, suhu 38 Celcius. Payudara terlihat keras dan merah, uterus tidak teraba, dan pengeluaran per vaginam losea serosa. Nyonya M dapat didiagnosa A. Infeksi payudara, B. Bendungan payudara, C. Abses payudara, D. Mastitis, E. Kanker payudara. Jawabannya adalah D. Mastitis. Pembahasan. Nyonya M dapat didiagnosa mastitis. Mastitis merupakan infeksi pada satu atau lebih saluran payudara. Umumnya, mastitis terkait dengan proses menyusui. Mastitis dapat menyebabkan sakit parah apabila tidak terdeteksi dan terobati segera. Gejala mastitis laktasi yaitu 1. Payudara terasa sakit, 2. Payudara memerah dan terasa nyeri, 3. Payudara terasa panas sepanjang waktu dan hanya saat menyusui, 4. Payudara bengkak, 5. Suhu tubuh tinggi atau kedinginan, 6. Merasakan sakit kepala, 7. Kehilangan nafsu makan, 8. Demam tinggi, abses berada di payudara. 8. Nyonya M baru saja melahirkan bayi pada pukul 21 WIB di klinik. Berjenis kelamin perempuan, sehat, dan memiliki tali pusat panjang. Di saat bayi lahir, tindakan yang harus
dilakukan bidan adalah A. Memandikan, B. Mencukur rambut, C. Memotong tali pusat, D. Memakaikan baju, E. Bonding attachment. Jawabannya adalah C. Memotong tali pusat. Pembahasan. Di saat bayi lahir, tindakan yang harus dilakukan bidan adalah memotong tali pusat. Tindakan yang harus dilakukan bidan saat bayi lahir adalah sebagai berikut. 1. Mengeringkan bayi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah hipotermi pada bayi dan supaya bayi tetap bersih. 2. Menghisap cairan lendir. Bidan akan membantu menghilangkan cairan atau lendir amnion dari mulut dan hidung bayi. Hal ini dilakukan untuk memastikan kedua lubang hidung bayi terbuka dan bayi dapat bernafas. 3. Pemotongan tali pusat. Bidan melakukan pemotongan tali pusat dalam 2 menit pertama. Langkahnya yaitu tali pusat dijepit dan digunting. 4. Tes APGAR. Dalam 1 hingga 5 menit, bayi akan mendapat nilai APGAR. Tes ini dilakukan untuk mengevaluasi tanda-tanda vital dan respon fisik bayi. Nilai APGAR berkisar antara 0 sampai 2 untuk setiap kategori. Lalu semua nilai tersebut dijumlahkan. Jumlah nilai totalnya berkisar antara 7 hingga 10, maka bayi dianggap normal. Untuk bayi yang memiliki nilai total APGAR di bawah 7 dibutuhkan pemeriksaan lanjutan. Ada 5 kategori yang diperiksa, yaitu tonus otot, denyut jantung, refleks, warna kulit, dan pernapasan. 5. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Bidan akan memantau kondisi bayi secara teratur dalam 24 jam secara head to toe untuk memastikan apakah bayi memiliki kelainan atau tidak. 9. Bayi A lahir pada usia kehamilan ibunya menginjak 36 minggu. Bayi A lahir spontan dan aktif 1 jam yang lalu dengan BB 2500 gram, PB 47 cm, dan RR 40 kali per menit. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan kelainan. Berdasarkan usia kehamilan ibu, bayi A termasuk kategori A. Serotinus, B. Postmatur, C. Matur, D. Dismatur, E. Prematur. Jawabannya adalah E. Prematur. Pembahasan. Berdasarkan usia kehamilan ibu, bayi A termasuk kategori prematur. Berikut ini adalah jenis kelahiran prematur berdasarkan waktu kelahirannya. 1. Late preterm. Bayi yang dilahirkan secara prematur ini akan lahir di usia antara 34 sampai dengan 37 minggu atau perkembangan janin 9 bulan kehamilan. 2. Very preterm. Bayi ini akan dilahirkan dengan usia kurang dari 32 minggu atau perkembangan janin 8 bulan kehamilan. 3. Extremely preterm. Bayi ini akan dilahirkan dengan usia kehamilan kurang dari 25 minggu atau perkembangan janin 7 bulan. Bayi jenis ini tidak bisa bertahan hidup. Jika bisa, maka dia membutuhkan alat medis lengkap untuk menunjang kehidupannya. 10. Nyonya H baru saja melahirkan bayi A dengan BB 3100 gram. Bayi A menangis kuat dan terlahir dengan warna kulit merah. Gerakan bayi A aktif. Asuhan kebidanan yang dapat diberikan pada bayi A adalah A. Memotong tali pusat bayi A, B. Menghisap lendir bayi A, C. Memandikan bayi A, D. Menganjurkan IMD, E. Mengeringkan tubuh bayi A. Jawabannya adalah E. Mengeringkan tubuh bayi A. Pembahasan. Asuhan kebidanan yang dapat diberikan pada bayi A adalah mengeringkan tubuh bayi A. BBL tidak dapat mengatur temperatur tubuhnya secara memadai dan dapat dengan cepat kedinginan apabila kehilangan panas tidak segera dicegah. Bayi A yang mengalami kehilangan panas dan atau hipotermi berisiko tinggi untuk jatuh sakit atau meninggal. Dalam keadaan basah, bayi harus segera diselimuti meskipun berada dalam ruangan yang relatif hangat. Bayi prematur atau berat badan rendah sangat rentan terhadap terjadinya hipotermia. 11. Pada 2 hari yang lalu, bayi M sudah mendapatkan imunisasi BCG. Saat ini timbul bengkak dan merah di kulit bekas penyuntikan. Kasus yang terjadi pada bayi M adalah
A. Reaksi normal pada imunisasi BCG. B. Alergi vaksin. C. Overdosis vaksin. D. Luka penyuntikan imunisasi. E. Bayi alergi alat suntik. Jawabannya adalah A. Reaksi normal pada imunisasi BCG. Pembahasan. Kasus yang terjadi pada bayi M adalah reaksi normal pada imunisasi BCG. Bakteri BCG di tubuh bekerja dengan sangat lambat. Pembengkakan kecil merah di tempat penyuntikan dengan garis tengah 10 mm akan terjadi setelah 2 minggu. Selanjutnya, 2-3 minggu, pembengkakan menjadi abses kecil yang kemudian menjadi luka dengan garis tengah 10 mm. Bidan tidak boleh memberikan obat apapun pada luka dan membiarkan terbuka. Jika ingin menutupnya, bidan dapat menggunakan kasa kering. Luka tersebut akan sembuh dan meninggalkan jaringan parut tengah 37 mm. 12. Nyonya M memberikan ASI eksklusif kepada bayi E. Namun, beberapa hari ini Nyonya M mengalami nyeri dan bengkak pada payudaranya, sehingga Nyonya M memutuskan memberikan bayinya ASI dengan tambahan susu formula. Sejak diberikan susu formula tersebut, bayi E mengalami konstipasi. Penyebab bayi E mengalami konstipasi adalah A. Tidak seimbangnya cairan yang diberikan pada bayi E. B. Kurang sterilnya peralatan menyiapkan susu formula bagi bayi E. C. Bayi E keracunan susu formula. D. Kandungan susu formula susah dicerna bayi E. E. Rasa susu formula tidak bisa menyamai ASI. Jawabannya adalah D. Kandungan susu formula susah dicerna bayi E. Pembahasan. Proses pencernaan pada bayi yang mengonsumsi susu formula lebih padat dibandingkan mengonsumsi ASI. Hal itulah menyebabkan penyerapan kembali air feses di dalam usus lebih tinggi, sehingga feses bayi menjadi lebih agak keras. 13. Dosis pemberian imunisasi BCG adalah A. 0,5 mili, B. 0,05 mili, C. 0,005 mili, D. 0,15 mili, E. 0,55 mili. Jawabannya adalah B. 0,05 mili. Pembahasan. Dosis pemberian imunisasi BCG yaitu 0,05 cc secara IC atau intracutan. 14. Salah satu penyebab kehilangan panas tubuh bayi secara konduksi adalah A. Tidak langsung mengeringkan bayi setelah lahir. B. Meletakkan bayi di tempat terbuka. C. Meletakkan bayi pada kondisi lingkungan dingin. D. Meletakkan bayi pada kondisi lingkungan yang panas. E. Popok bayi basah karena air kencing dan tidak segera diganti. Jawabannya adalah E. Popok bayi basah karena air kencing dan tidak segera diganti. Pembahasan. Salah satu penyebab kehilangan panas tubuh bayi secara konduksi adalah popok bayi basah karena air kencing dan tidak segera diganti. Konduksi adalah kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. Meja, tempat tidur, atau timbangan yang temperaturnya lebih rendah dari tubuh bayi akan menyerap panas tubuh bayi melalui mekanisme konduksi apabila bayi diletakkan di atas benda-benda tersebut. 15. Tindakan yang dilakukan bidan pada bayi dengan caput succedaneum yaitu A. Menganjurkan IMD. B. Meminimalkan mengangkat bayi pada usia bayi 5-7 hari. C. Merujuk ke rumah sakit. D. Memberikan ASI dengan pipet. E. Memberikan cairan infus pada bayi. Jawabannya adalah B. Meminimalkan mengangkat bayi pada usia bayi 5-7 hari. Pembahasan. Tindakan yang dilakukan bidan pada bayi dengan caput succedaneum yaitu meminimalkan mengangkat bayi pada usia 5-7 hari. Caput succedaneum adalah edema kulit kepala anak yang terjadi karena tekanan dari jalan lahir kepada kepala anak. Dapat dikatakan sebagai pembengkakan dius. Tindakan yang dapat diberikan yaitu 1. Memberikan ASI yang kuat dan teratur. 2. Bayi jangan sering diangkat karena dapat memperluas daerah edema kepala. 3. Mengatur posisi tidur bayi tanpa menggunakan bantal. 4. Mencegah terjadinya infeksi.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K.